Reptil merupakan hewan yang berjalan dengan cara melata atau merayap. Reptil sendiri diambil berasal dari kata reptans yang berarti melata atau merayap. Secara umum, reptil merupakan kelompok hewan vertebrata, yaitu berdarah dingin serta memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri umum reptil. Secara umum, reptil bisa diketahui dengan cara melihatnya dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seperti di bawah ini. Reptil memiliki sisik scales, sisik-sisik kecil, lempengan keras yang terbuat dari protein yang disebut keratin. Scute merupakan cangkang, kura-kura, dan kulit buaya, dan sangat mirip dengan sisik. Berbeda dengan sisik scales, scute merupakan struktur tulang dan berkembang pada tingkat kulit yang lebih dalam daripada sisik. Baik sisik dan scute berfungsi untuk memberikan perlindungan fisik dan membantu mencegah kehilangan air melalui kulit. Hewan melata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau biasanya disebut dengan vertebrata. Semua hewan melata berkembang biak dengan bertelur atau kita sebut ovipar. Meskipun ada beberapa hewan melata dari golongan spesies Squamata yang melahirkan, semua hewan melata memiliki ciri khusus, yakni tubuhnya yang bersisik. Hewan melata mempunyai hewan berdarah dingin dengan artian mereka mampu mengontrol suhu tubuh mereka sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas klasifikasi reptil. Nah, reptil terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama yaitu ada Squamata, yang kedua ada Crocodilia, lalu ada Testudinata dan Rhynchocephalia. Nah, ordo Squamata merupakan ordo yang memiliki jumlah spesies terbanyak dibandingkan 3 ordo lainnya. Ordo Squamata terbagi menjadi 3 subordo. Yang pertama ada Serpentes, itu adalah ular. Terus ada Sauria, itu adalah kadal. Lalu ada Amphibis baenia, itu adalah spesies jenis kadal cacing. Nah, yang klasifikasi yang kedua ada ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia terdiri dari 3 famili. Yang pertama ada Crocodilidae, lalu ada Alligatoridae, dan ada Gavialidae. Selanjutnya, buaya dapat ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Umumnya buaya hidup di perairan. Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis buaya, yaitu ada buaya siam, buaya muara, buaya irian, dan buaya senyulong. Nah, klasifikasi yang terakhir ada ordo Testudinata, yaitu merupakan ordo jenis kura-kura dan penyu. Seperti yang kita ketahui, biasanya kura-kura memiliki pergerakan yang lambat serta memiliki tempurung yang keras. Kura-kura terbagi lagi menjadi 2 kelompok berdasarkan cara mereka menarik leher ke dalam tubuh untuk melindungi diri dari predator, yaitu ada Pleurodira. Kura-kura jenis ini menggerakkan kepala dan leher untuk dilipat ke samping antara Chaparapes dan Plestron. Nah, mereka hidup di habitat akuatik. Contohnya seperti kura-kura dada merah yang hidup di perairan Papua dan sekitarnya. Lalu kelompok yang kedua yaitu ada Cryptodira. Kura-kura jenis ini menarik bagian leher hingga kepala mereka ke dalam tempurung. Lalu mereka hidup di habitat terestrial, habitat laut maupun habitat air tawar. Contohnya seperti kura-kura moncong babi. Nah, yang keempat, klasifikasi yang terakhir ada ordo Rhynchocephalia, yaitu ordo yang terdiri dari 1 famili, yaitu Sphenodontidae. Itu memiliki 2 spesies, yaitu Sphenodon gunteri dan Sphenodon puntatus. Nah,
Tuatara sudah hidup sejak zaman Mesozoikum, yaitu kurang lebih sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sehingga jika ada tuatara yang hidup hingga sekarang, dipercaya tuatara tersebut memiliki daya bertahan hidup yang sangat kuat. Selain itu, perkembangan tuatara juga terhitung sangat lambat sehingga populasinya tidak banyak. Saat ini tuatara hanya ada di pulau-pulau kecil di Selandia Baru. Morfologi dari reptilia. Saya ambil contoh buaya. Nah, FYI aja, habitat buaya itu di dekat sungai, danau, rawa, laut, dan lahan basah lainnya, teman-teman. Nah, buaya juga itu termasuk hewan yang agresif dan menyerang siapapun yang ada di dekatnya gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke morfologinya nih. Bisa kalian lihat di sini. Di situ ada lubang sensori berwarna hitam di seluruh tubuh. Nah, itu untuk membantu mendeteksi tekanan air. Nah, terus kita pindah nih ke kaki belakang buaya. Nah, memiliki pinggiran bergerigi dan ekor bersisik. Nah, terus ada juga, nah di sini teman-teman, menggunakan kelenjar garam di dalam lidah dari dalam tubuh. Terus kulitnya juga berwarna kehijauan atau kecoklatan. Nah, di sini teman-teman, moncong panjang dan sempit berbentuk huruf ya, teman-teman lihat, bisa kalian lihat. Nah, lalu rahang atas dan bawah itu berukuran relatif sama. Nah, terus gigi keempat yang berukuran besar dan terlihat menonjol saat mulut tertutup. Nah, saat mulut mengatup, gigi mencuat di sela-sela rahang. Nah, panjang tubuh mulai dari 1,5 sampai 6 meter. Pejantan itu 1,5 sampai 6 meter. Lebih panjang dari betina. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini kita tuh bakal membahas mengenai anatomi bagian dalam pada reptil, yaitu buaya. Nah, jadi untuk penelitian pada pembahasan kali ini tuh seperti gambar ini. Nah, kita langsung saja ya menyebutkan satu-satu bagian anatominya. Jadi untuk yang di bagian atas itu, yang di bagian mulutnya terdapat tengkorak, tulang leher, tulang belikat, tulang punggung, tulang pinggang, sakrum, tulang ekor, tulang selangka, tulang jari kaki, ulna dan radius, tulang telapak kaki, dan yang terakhir adalah tulang paha. Nah, selanjutnya ada habitat dan penyebaran dari reptil. Reptil dapat ditemukan di air dan di darat. Habitat reptil antara lain sungai-sungai yang besar maupun yang kecil, kolam-kolam kecil, kubangun hewan, dan kayu lapuk dan akar banir yang terakumulasi dengan serasah daun. Nah, reptil mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas di dunia, menempati semua benua kecuali Antartika. Habis itu dapat dijumpai dari laut, sungai, darat, tepi hutan, dari dataran rendah sampai ke pegunungan. Nah, namun bukan berarti setiap jenis reptil dapat dijumpai di semua tempat. Beberapa jenis reptil memiliki daerah penyebaran yang sempit dan terbatas. Nah, beberapa faktor dari reptil itu dipengaruhi oleh satu, ada tipe vegetasi, ketinggian, iklim, batas alam seperti laut, dan habitat mikro. Ketergantungan hidup reptil terhadap faktor ini menyebabkan penyebaran reptil terbatas dan spesifik sesuai daya dukung habitat dan penyesuaian hidup dari jenis itu sendiri. Pola vegetasi dari suatu wilayah terus berubah sering berkembangnya zaman. Wilayah yang terdegradasi menyebabkan habitat dari reptil berkurang. Nah, menurut Halliday dan Adler menyatakan penyebaran dan keanekaragaman reptil di dunia dipengaruhi oleh jumlah cahaya matahari, ketinggian, dan tipe habitat pada daerah tersebut. Beberapa jenis reptilia dari subbangsa Lacertilia sebagian yang berasosiasi dengan lingkungan manusia di sekitar kebun yang tidak monokultur, dan
Sebagian lagi penghuni hutan sekunder, Ordotestudinata dan Krokodila hampir tidak ada yang hidup berasosiasi dengan manusia. Sedangkan ordo ular paling banyak variasinya. Nah, penggolongan reptil berdasarkan tempat yang umum ditemukan adalah ada 4. Yang pertama ada akuatik, yaitu kelompok hewan yang sepanjang hidupnya di perairan. Yang kedua ada arboreal, kelompok hewan yang sepanjang hidupnya di atas pohon. Dan yang ketiga ada terestrial, kelompok yang sepanjang hidupnya di atas permukaan tanah. Dan yang terakhir, yang keempat ada fossorial, yang hewan yang hidup di dalam lubang-lubang tanah. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peranan reptil. Ada beberapa peranan reptil bagi kehidupan manusia dan contohnya. Yang pertama, sebagai predator alami. Contohnya, ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang kedua, sebagai bahan pangan. Contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Yang ketiga, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Namun beberapa reptilia juga merugikan. Misalnya, ular memangsa hewan, ternak, dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Oke, terima kasih.